Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. An'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Pemirsa pecinta channel pendidikan tanpa batas dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali dengan channel kami. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Di pertemuan ini, channel pendidikan tanpa batas kembali berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Masih tentang bagaimana kita memahami surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani, hi anak keturunan. Ya bani, hi tedak turune. Tedak turune sopo Israil, Bani Israil. Ya bani Israil, wahai anak keturunane Bani Israil. Uzkuru elingo sira kabeh, elingo sira kabeh ni'mati nang nikmatku, kata Allah. Allati an'amtu, iku aku wis nganugrahke. Allati an'amtu, sing wis nganugrahke ning awakmu. Allati an'amtu, sing Allah wis anugrahke. Alaikum ing atase sira kabeh. Wa aufu lan wis dipenuhi, wa aufu lan den penuhi bi'ahdi kelawan janji-janjiku. Ufi, aku wis menuhi bi'ahdikum marang janji awakmu kabeh. Wa iya ya, wa iya jalan marang aku. Wa iya jalan marang akulah awakmu kabeh, dawuh Allah. Farhabuni, awakmu kudu tunduk kabeh. Pemirsa pecinta channel pendidikan tanpa batas, wahai anak keturunan Israel, hai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Penuhilah janji kalian kepadaku. Niscaya
kupenuhi janji-janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah, kata Allah, hendaknya kalian takut. Pemirsa pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas, para subscriber dan para penonton setia kami, untuk memahami surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini, channel Pendidikan Tanpa Batas kembali dan terus mengutip dari pendapat para mufasir, mengambil pendapat para ulama yang lebih memahami tentang bagaimana mengupas tuntas al-ihwal terkait apa yang ada di dalam Al-Quran, dengan harapan bahwa bisa menuntun kita untuk mencoba memahami kandungan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah yang ke-40 ini. Pemirsa, kita awali dari kitab Tafsir Jalalain. Menurut Syekh Jalaluddin dalam Tafsirul Jalalain, beliau mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini mengatakan bahwa Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yang disebut dengan Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dalam ayat ini, di penghujung atau di pengawal ayat yang ke-40 ini, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, yaitu pada anak keturunan Nabi Yakub, ingatlah nikmatku, kata Allah, yang telah kuberikan kepada kalian, yaitu bapak moyang kalian. Dalam hal ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Bahwa nenek moyang atau bapak moyang kalian, wahai Bani Israel, yang telah menyelamatkan diri dari Fir'aun, yaitu penyelamatan dari Fir'aun, kemudian pembelahan laut, penaungan awan, dan nikmat lainnya, agar kalian bersyukur dalam bentuk kepatuhan pada perintahku. Anak keturunan Nabi Yakub, di mana dalam tarikh Islam kita masih ingat dan pernah kita pelajari bahwa salah satu dari keturunan Nabi Yakub yang masuk juga dalam kategori Nabi dan Rasul, yang diberikan mukjizat oleh Allah sehingga mampu mengalahkan Fir'aun, mampu menyelamatkan diri, dan mampu membelah laut atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Nabi Musa alaihi salam. Beliau atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diberikannya mukjizat sehingga mampu membelah laut dan mampu mengalahkan Fir'aun, seorang raja yang zalim, yang tidak segan-segan membunuh bayi laki-laki ketika lahir pada waktu itu. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menyelamatkan anak keturunan Israel, Bani Israel, termasuk di dalamnya adalah Musa alaihissalam. Penuhilah janji kalian kepada aku, kata Allah, untuk beriman kepada Muhammad, beriman kepada Nabi dan Rasul yang telah Allah utus kepada kalian. Niscaya akan kupenuhi janjiku terhadap kalian berupa ganjaran dan surga. Takutlah kalian kepadaku terkait pengingkaran janji
janji yang pernah engkau sampaikan kepadaku untuk selalu taat dan tunduk kepadaku, kata Allah. Pemirsa pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, terkait dengan pemahaman surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 di atas, bahwa menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Wasit, dalam Tafsir Al-Wasit, beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini menuntut Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran Al-Karim, karena Allah telah memerintahkan semua manusia untuk beriman kepada syariat Al-Quran dan kabar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bani Israel yang telah menerima banyak karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan termasuk manusia yang dituntut untuk beriman kepada Al-Quran. Sehingga dalam hal ini Allah, kata Syekh Wahbah, mengingatkan kembali kepada Bani Israel di kota Madinah waktu itu, yang hidup di zaman Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, agar mereka segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka beriman kepada kitab-kitab sucinya dan mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pengabaran itu semua melalui wahyu-wahyunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, lebih lanjut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir yang lain, kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Munir, dia mengatakan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40, bahkan disitu sampai ke 142, surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 142, yang membicarakan secara khusus kepada Bani Israel untuk mengungkap perilaku-perilaku mereka serta aib-aib yang telah dilakukan. Di ayat sebelumnya, dari awal surat Al-Baqarah hingga surat Al-Baqarah ayat yang ke-39, Allah mengabarkan kepada kita semua, Allah berfirman kepada kita semua tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perintah untuk menyembahnya, dan Al-Quran sebagai kalam ilahi yang mengandung mukjizat. Selain daripada itu, bahwa uraian perihal kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penciptaan dan pemuliaan terhadap manusia, penciptaan langit dan bumi, kedudukan manusia di antara alam raya, dan pembagian manusia ke dalam kategori mukmin, kafir, dan munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Wahbah, mengatakan selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini, Allah mulai mengarahkan firman-Nya kepada bangsa-bangsa yang memiliki tradisi kenabian. Pemirsa, Allah memulainya dari bangsa Yahudi, karena mereka bangsa terdepan dengan jumlah kitab samawi, dan juga karena mereka adalah bangsa yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran Al-Karim. Sedangkan Yahudi adalah bangsa yang paling utama seharusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Oleh karenanya, kata Syekh Wahbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengingatkan bangsa Yahudi terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Lebih lanjut, Allah juga mengingatkan kepada mereka terhadap janji-janji mereka yang pernah diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka untuk beriman kepada risalah dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, dimanapun Anda berada yang selalu mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mufasir yang lain yang bernama Imam Al-Baidawi dalam karya besarnya tafsir yang berjudul Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau Imam Al-Baidawi mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini ditujukan kepada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ahli kitab. Pada surat ini Allah memerintahkan kepada mereka agar senantiasa mengingat atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memenuhi janji-janji mereka kepadanya. Janji dalam rangka mengikuti jalan dan kebenaran dan menerima bukti-bukti kebenaran yang telah Allah berikan kepada mereka, yang telah Allah tunjukkan kepada bangsa mereka, agar mereka menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang disebut Bani Israel, kata Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya, adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam, karena Israel adalah sebutan Nabi Yakub yang dalam bahasa Ibrani berarti kekasih atau hamba Allah. Malu rasanya apabila nenek moyangnya atau neneknya yang telah lebih dulu menjadi nabi, lalu anak keturunannya ingkar kepada kenabian. Sementara Allah sudah mengangkat dan memberikan banyak nikmat kepada nenek moyang mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Namun sepeninggal Nabi Yakub alaihissalam atau setelah kondisi Nabi Yakub alaihissalam, sebagian keturunan Bani Israel menjadi generasi yang ingkar. Atas dasar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan dan memperingatkan kepada mereka agar mereka dan keturunan Bani Israel itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu ingat atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka dengan cara memikirkannya dan menunaikan syukurnya. Pemenuhan atas janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Al-Baidawi, dapat dilakukan dengan cara keimanan dan ketakwaan pada Al-Quran Al-Karim. Takutlah kepadaku, kata Allah, perihal tindakan yang mereka lakukan, tindakan mereka yang tak jarang menyalahi dan bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, dalam pemenuhan janji mereka, kata Imam Al-Baidawi, kembali dikatakan cukup beriman dan taat kepada Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jangan lagi melakukan sebuah pelanggaran dan jangan sampai meninggalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini dalamnya mengandung janji dan ancaman
sekaligus menunjukkan atas kewajiban syukur dan pemenuhan terhadap janji-janji itu. Oleh karenanya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini, Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran Al-Karim, bahwa orang yang beriman seyogianya tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa dimanapun Anda berada, selain daripada itu, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya yang berjudul Ma'alimut Tanzil Fit Tafsir wa Ta'wil, beliau Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa kata uzkuru berarti zikir atau menjaga ingatan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat dilakukan secara lisan, atau zikir juga dapat dilakukan dalam hati. Karena kata zikir yang digunakan pada ayat ini adalah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas telah diberikan nikmat yang banyak, agar manusia tidak menjadi kufur nikmat dan tidak melupakan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Pemirsa, lebih lanjut, Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa penerima nikmat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini adalah kakek moyang dan para pendahulu Bani Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan nikmat itu sendiri menurut Mujahid adalah nikmat khusus yang selama ini telah diterima oleh Bani Israel. Pemirsa dimanapun Anda berada, menurut Imam Qatadah dan Mujahid yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, ada kata-kata janji di situ, janji kaum anak keturunan Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang dimaksud pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini disebutkan secara jelas pada surat Maidah ayat yang ke-12. Tetapi menurut Imam Al-Hasan, janji yang dimaksud adalah syariat Taurat sebagaimana keterangan surat Al-Baqarah ayat yang ke-63. Pemirsa pecinta pendidikan tanpa batas, Muqatil mengatakan bahwa janji yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini adalah janji Bani Israel untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nanti di kajian selanjutnya akan disampaikan sebuah keterangan janji itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Pemirsa dan hadirin, para pecinta channel pendidikan tanpa batas, Imam Al-Kalbi mengatakan bahwa janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah janji yang berupa sebuah pernyataan sikap dan baiat kepada Allah agar beriman kepada Nabi yang umi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 187 yang di pertemuan akan datang akan disampaikan itu.
Namun demikian, mari kita lihat apa saja kandungan yang atau janji yang pernah disampaikan oleh Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-187. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang lebih dulu diberi Alkitab, yaitu hendaklah kalian benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Pemirsa pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, janji Bani Israel di ayat yang ke-187 ini adalah janji ingin menyampaikan kandungan atau isi Alkitab yang telah lebih dulu diturunkan kepada mereka, kepada nenek moyang mereka, agar sampaikan yang benar dengan benar dan sampaikan yang buruk dengan buruk. Bukan sebaliknya, kandungan ayat-ayat Allah yang benar yang terkadang bertentangan dengan hati nurani mereka sembunyikan, sementara mereka menyampaikan ajaran-ajaran yang direka daya, yang dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan kondisi mereka waktu itu, maka disimpan dan tidak sampaikan kepada manusia. Mereka membuat ajaran sendiri seolah-olah berasal dari Al-Quran, padahal itu ajaran buatan mereka. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak ajaran-ajaran hak di kitab mereka yang disembunyikan, bahkan dilempar, dibuang, dicapak sampai ke belakang punggung mereka, dan mereka jual dengan harga yang murah. Mereka ganti dengan ajaran-ajaran yang mereka buat sendiri, yang mereka anggap adalah sebuah kebenaran yang hakiki, padahal itu adalah reka daya mereka sendiri. Sementara petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka abaikan, bahkan dibuang jauh-jauh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel khususnya, dan ketika di kalangan saat ini, di zaman modern ini, maka Allah juga mengingatkan kepada kita manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di multi sektoral. Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran merupakan sebuah ajaran yang harus kita terima dan kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas apakah ajaran itu sesuai dengan perilaku kita, sesuai dengan kondisi kita atau tidak, yang jelas ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril untuk petunjuk hidup manusia sedunia. Bahkan bukan hanya di dunia, tetapi juga sebagai pedoman dan petunjuk hidup sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita menyembunyikan ajaran yang ada di Al-Quran dengan atas nama kebutuhan dan nafsu belaka.
Karena Allah menyampaikan Al-Quran Al-Karim melalui malaikat Jibril kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca dan tulis, tetapi Allah mempercayai bahwa beliau adalah salah satu nabi yang dipercaya mampu untuk menyampaikan ajaran yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena reka daya dan bukan karena daya upaya. Ketahuilah bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan karena nafsu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas, sekali lagi bahwa peringatan Allah yang diberikan kepada Bani Israel khususnya dan umumnya kita semua para kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua, agar kita terus mempedomani Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kita untuk keselamatan dunia dan akhirat, agar kita tidak melupakan atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dari dahulu sampai sekarang dan yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian uraian sekilas, secuplik atau sedikit informasi yang dapat kita sampaikan tentang pemahaman surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini berdasarkan pendapat para mufasir, para ulama yang telah menguasai keilmuan di bidangnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran Al-Karim, mengimani Al-Quran, mengimani para nabi dan rasul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.